Halo, jumpa lagi bersama saya Gregorius Baskara Wikanindra. Pada kali ini kita akan mempelajari hipotiroid, terutama hipotiroid kongenital. Selamat datang di pelajaran patofisiologi endokrin. Ya, langsung saja kita mulai mengenai hipotiroid. Jadi pertama-tama definisi, hipotiroid itu merupakan sindrom klinis yang diakibatkan oleh kurangnya atau tidak adanya hormon tiroid. Ya, kemudian yang kongenital itu artinya sejak kandungan, ya sejak dalam kandungan. Jadi hipotiroid kongenital itu sindrom klinis yang diakibatkan oleh kurangnya atau tidak adanya hormon tiroid sejak dalam kandungan. Hipotiroid kongenital merupakan salah satu penyebab retardasi mental yang dapat dicegah. Untuk etiologinya, umumnya kasus hipotiroid kongenital itu bersifat sporadik. Etiologinya pun sangat bervariasi untuk dapat bersifat permanen maupun transien. Namun penyebab tersering ialah defisiensi yodium yang merupakan komponen pokok tiroksin T4 dan triiodotironin T3. Faktor genetik hanya berperan pada tipe-tipe tertentu yang diturunkan secara autosomal resesif. Jadi untuk hipotiroid dapat dibagi menjadi dua, permanen dan transien. Untuk yang permanen itu yang pertama dysgenesis akibat aplasia dan hipoplasia. Dyshormogenesis tidak bisa memproduksi hormon, ini tidak respon terhadap TSH, defect pada trapping yodium, defect pada tiroglobulin, dan defisiensi iodotirosin deiodinase. Kemudian hipotiroid sentral itu adanya anomali pada hipofisis dan hipotalamus, panhipopituarisme, dan defisiensi TSH terisolasi. Pada yang hipotiroidisme transien itu diinduksi oleh obat-obatan seperti propylthiouracil, metimazole, dan yodium. Kemudian defisiensi yodium diinduksi oleh antibodi maternal dan idiopatik. Jadi ya nggak tahu gitu saja, tiba-tiba hipotiroid saja. Berikutnya untuk patogenesis ini ada 5, yaitu yang pertama agenesis tiroid dan kondisi lain yang menyebabkan sintesis hormon tiroid menurun. Dalam hal ini kadar TSH akan meningkat tanpa adanya stroma. Kemudian defisiensi yodium, sintesis dan sekresi hormon tiroid akan menurun sehingga merangsang hipofisis untuk mengeluarkan TSH lebih banyak. Pada awalnya akan ditemukan pembesaran kelenjar tiroid, yaitu stroma difus sebagai kompensasi. Namun dan juga peningkatan TSH dengan kadar hormon tiroid normal. Namun selanjutnya pada stadium dekompensasi ditemukan stroma difus dan peningkatan TSH dengan hormon tiroid yang menurun. Yang ketiga, dyshormogenesis, ya ini segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menurunkan sintesis hormon tiroid. Ini dapat berupa hormon tiroid itu sendiri, inflamasi, infeksi, pasca tiroidektomi, dan sebagainya. Hormon tiroid akan menurun diserta kadar TSH yang tinggi dengan atau tanpa stroma. Kemudian yang keempat, adanya kelainan hipofisis, kadar TSH menurun sehingga hormon tiroid akan menurun. Kondisi ini tidak disertai stroma. Yang kelima, kelainan hipotalamus, kadar TRH menurun sehingga TSH akan menurun dan hormon tiroid akan menurun. Kondisi ini tidak disertai stroma. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa dibaca-baca lagi mengenai kendali hormon tiroid. Jadi yang hipotalamus, hipofisis, dan tiroid itu mekanisme regulasinya seperti apa untuk lebih jelasnya lagi. Kemudian untuk diagnosis, tanda, dan gejala, hormon tiroid ini telah diproduksi dan dibutuhkan janin sejak usia gestasi 12 minggu. Bayi yang menunjukkan gejala hipotiroid pada minggu pertama kehidupan sebenarnya telah mengalami hipotiroid lama sebelum bayi tersebut dilahirkan. Selain itu, hormon tiroid dibutuhkan untuk metabolisme sel di seluruh tubuh, serta berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, adanya manifestasi klinis hipotiroid sudah menunjukkan keterlambatan diagnosis sehingga dibutuhkan screening dari penyakit ini. Untuk anamnesis, itu pada bayi baru lahir sampai usia 8 minggu keluarnya tidak spesifik. Namun berikutnya akan ada retardasi perkembangan, gagal tumbuh atau perawaan pendek, letargi, kurang aktif, konstipasi, malas menyusu, suara menangis serak, pucat. Bayi dilahirkan di daerah dengan kretinisme endemik dan kekurangan yodium. Biasanya lahir matur atau lebih bulan, postmatur karena ya kalau biasanya bayinya kecepatan matang, ini malah nggak matang-matang karena adanya hipotiroidisme. Riwayat berat badan lahir kurang dari 2000 gram atau lebih dari 4000 gram. Nah, ini malah aneh ya. Kemudian riwayat gangguan tiroid dalam keluarga, penyakit ibu saat hamil, obat anti tiroid yang sedang diminum, atau terapi sinar. Untuk pemeriksaan fisik akan ditemukan ubun-ubun besar, lebar, atau terlambat menutup, dull face. Itu bisa dilihat dull face seperti itu.
mukanya khas, lidah besar, kulit kering, hernia umbilicalis, mottling, kutis mamurata, penurunan aktivitas, kuning, hipotonia. Sekilas terlihat seperti Down syndrome, tapi kalau Down syndrome bayinya lebih aktif. Kemudian komplikasi berupa defek septum, atrium, dan ventricle. Jadi jantungnya juga tidak benar. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid T4 dan TSH, pemeriksaan hematologi rutin, pemeriksaan fungsi tiroid lainnya bila ada indikasi, seperti pemeriksaan radiologis untuk meneliti bone age, usia tulang seringkali terlambat. Kemudian scintigraphy tiroid untuk menentukan penyebab. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan EKG, elektrokardiogram yaitu. Kemudian ekokardiografi untuk melihat bentuk dari jantungnya. Kemudian untuk mendeteksi efek sekunder komplikasi hipotiroidisme lain-lain. Baik, untuk kriteria diagnosis, manifestasi klinis hipotiroid harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan T4 dan TSH untuk memastikan diagnosis. Ini diagnosisnya bisa dibagi dua, yaitu hipotiroid primer dan sekunder atau tersier. Yang pertama, T4 bebasnya menurun dan TSH-nya meningkat. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kompensata dan transien. Yang kompensata itu artinya terkompensasi. Awalnya kadar T4 bebas normal atau menurun dan TSH meningkat. Selanjutnya T4 normal dan TSH meningkat. Untuk hipotiroid transien ini hanya temporary saja, transien. Awalnya kadar T4 bebas menurun, TSH meningkat, kemudian T4 normal dan TSH-nya normal, jadi sudah normal lagi. Kemudian untuk yang sekunder itu T4-nya menurun, TSH-nya juga menurun. Meski demikian, interpretasi hasil fungsi tiroid tersebut sulit dilakukan pada bayi prematur atau yang mengalami penyakit non-tiroid karena sering dijumpai kadar T4 dan T3 rendah dengan TSH normal. Pada bayi prematur, kadar T3 dan T4 akan kembali normal pada usia 12 bulan. Sedangkan pada penyakit non-tiroid, nilai akan kembali normal setelah penyakit itu diatasi. Pada kasus dengan hasil fungsi tiroid yang meragukan, bila bayi cukup bulan, maka pemeriksaan scintigraphy tiroid dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis. Namun bila bayi prematur, pemeriksaan kadar T4 dan TSH perlu dilakukan secara serial. Umumnya kadar T4 akan terus menurun dan TSH akan meningkat. Untuk tata laksana itu terbagi menjadi dua, yaitu medikamentosa dan terapi suportif. Medikamentosa prinsip terapinya adalah replacement terapi. Ini bisa seumur hidup karena tubuh tidak dapat mencukupi kebutuhan hormon tiroid. Preparat L-tiroxin atau NA-L-tiroxin diberikan dengan dosis sesuai usia. Dosis awal diberikan tinggi terutama pada usia periode perkembangan otak 0-3 tahun. Jadi seumur hidup akan mengkonsumsi levothyroxine terus-menerus karena kalau tidak berarti kemudian tiroidnya tidak bisa memproduksi cukup tiroksin. Kemudian untuk terapi suportif ini untuk mengatasi anemia yang berat serta rehabilitasi atau fisioterapi pada kasus dengan retardasi perkembangan motorik yang telah terjadi. Ini juga termasuk pemantauan nilai IQ karena biasanya pada hipotiroid kongenital karena kalau tidak ditangani sejak awal maka otaknya juga tidak dapat terbentuk dengan sempurna, jadi mengalami retardasi perkembangan otak dan retardasi mental. Berikutnya yang terakhir adalah pemantauan dan screening. Untuk pemantauan itu yang dipantau adalah pertumbuhan dan perkembangan, screening pendengaran saat diagnosis, dan pemantauan T4 dan TSH. Yaitu 2 minggu setelah inisial terapi dengan levothyroxine, 4 minggu, kemudian setiap 1-2 bulan selama 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian berikutnya setiap 3-4 bulan pada usia 6 bulan sampai 3 tahun, dan selanjutnya setiap 6-12 bulan seumur hidup. Kemudian pemeriksaan bone age untuk setiap tahun dan pemantauan psikometrik atau tes IQ, uji inteligensia sebelum sekolah. Untuk screeningnya, jadi hipotiroidisme itu kan kongenital sebagian besar, maka dari itu perlu dilakukan screening. Untuk kalau misalnya ternyata memang hipotiroid bisa langsung diobati agar bayinya harapannya bisa berkembang seperti manusia normal. Jadi program screening hipotiroidisme pada bayi baru lahir telah dilakukan di negara maju untuk mencegah retardasi mental akibat hipotiroid kongenital. Screening dilakukan dengan mengukur kadar TSH neonatus pada usia 48 jam hingga 4 hari. Kadar TSH awal lebih dari 50 mikrounit per mililiter memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami hipotiroid permanen dan sebaiknya segera mulai diobati setelah periksa ulang.
Sementara kadar TSH 20-49 mikrounit per mililiter dikonfirmasi dan periksa ulang sebelum diterapi. Karena belum ada program screening rasional di Indonesia, maka diagnosis budding hipotiroid kongenital harus dipikirkan pada setiap kasus delayed development. Deteksi dini dan pengobatan adekuat sebelum 1-3 bulan memiliki prognosis yang baik terhadap tumbuh kembang anak, termasuk kecerdasan IQ. Baik, sekian saja materi mengenai hipotiroid. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk bertanya di forum tanya jawab. Jangan lupa bagi kelompok yang bertugas untuk juga nanti merangkum dan mempost di forum. Ya, untuk kali ini pelajaran patofisiologi endokrin kali ini sampai sekian. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.